Legenda pencarian tak berujung seorang ibu dan kutukan yang dibawanya bagi mereka yang mendengar tangisan pilunya. Di jalanan yang dingin dan berliku di Skopje, di mana bayangan membentang panjang di bawah cahaya lampu jalan yang berkelap-kelip. Ada sebuah legenda yang dibisikkan oleh mereka yang berani berjalan di luar setelah gelap. Kota yang tua dan penuh rahasia ini menyimpan sebuah kisah yang dapat membekukan tulang siapapun yang mendengarnya. Ini adalah kisah tentang wanita menangis. Larut malam, ketika udara tebal dengan kesunyian dan jalanan tampak sepi, suara tangisan yang lembut dapat terdengar, suara yang penuh kesedihan, menangis dan melolong, naik dan turun seperti angin itu sendiri. Namun terlalu hancur untuk menjadi alami. Itu adalah suara kesedihan seorang ibu, terlalu dalam untuk dipahami, menggema melalui jalanan yang kosong. Mereka yang mendengarnya merasa dihantui oleh rasa takut yang tak bisa dihilangkan. Dikatakan bahwa wanita yang membuat tangisan ini adalah roh, jiwa yang hilang yang selamanya mencari satu hal yang tidak akan pernah ditemukan. Dia sering terlihat di pinggiran kota, di mana bangunan batu tua berdiri seperti penjaga, mengawasi kota yang tenang. Dia selalu mengenakan pakaian hitam, pakaian gelap yang mengalir di belakangnya saat dia berjalan. Wajahnya tersembunyi di balik cadar. Langkahnya lambat dan sengaja, seolah-olah dia tidak sepenuhnya yakin kemana dia pergi, tetapi tahu bahwa dia harus terus mencari. Kehadirannya mengirimkan rasa dingin yang menusuk tulang siapapun yang ada di dekatnya. Matanya kosong, meskipun tidak ada yang bisa memastikan. Karena mereka yang telah menatapnya terlalu ketakutan untuk berbicara. Legenda ini menceritakan bahwa dia dulunya adalah seorang ibu, tinggal di Skopje pada zaman dahulu. Seorang wanita sederhana. Dia memiliki seorang anak laki-laki yang sangat dia cintai. Mereka tak terpisahkan, berbagi kebahagiaan hidup bersama. Namun takdir, yang kejam dan tak terduga, mengambil kebahagiaannya dengan cara yang tidak akan pernah bisa diperbaiki. Suatu hari, anaknya menghilang, beberapa orang mengatakan dia diambil oleh penyakit yang mengerikan. Yang lain mengatakan dia direnggut oleh kekuatan tak bernama. Namun cerita yang paling umum adalah bahwa dia diambil oleh bumi itu sendiri, ditelan oleh medan yang tidak bersahabat di sekitar kota. Mereka mengatakan bahwa sebuah longsoran tanah yang menimpanya tanpa peringatan. Hati sang ibu hancur pada hari itu, namun kesedihannya tidak pernah hilang. Cintanya pada anaknya begitu kuat, begitu tak tergoyahkan, hingga menjadi obsesi. Dia tidak bisa, tidak mau, melepaskannya. Selama berhari-hari dan bermalam-malam, dia mencari di jalanan, memanggil namanya, menangisinya. Suaranya naik ke langit dalam jeritan kesedihan. Namun tak seorang pun pernah menemukan anaknya, dan tak seorang pun yang pernah melihatnya lagi, kecuali tangisan-tangisan itu, yang masih menggantung di udara lama setelah kepergiannya. Orang-orang mengatakan dia telah gila karena kesedihan, dipaksa untuk mengembara di jalanan mencari apa yang telah hilang. Mereka mengatakan dia dikutuk, dan begitulah, wanita menangis menjadi sosok legenda, bayangan gelap di sudut ingatan Skopje. Orang-orang akan menceritakan kisah mendengar tangisannya yang dibawa angin, melintasi jalan-jalan seperti bisikan badai. Mereka mengatakan jika kamu mendengar tangisannya, kamu akan dikutuk, terjerumus pada tragedi dalam hidupmu. Beberapa mengklaim itu segera, sebuah kecelakaan, penyakit, atau kemalangan yang terjadi tanpa peringatan. Lainnya mengatakan itu lebih lambat, seperti bayangan yang merayap di atasmu, sebuah bencana yang mengikutimu, menunggu momen yang sempurna untuk menyerang. Tak seorang pun tahu pasti apa yang terjadi ketika kamu mendengar tangisannya. Namun ada cukup banyak cerita, cukup banyak laporan orang yang menderita setelah mendengar tangisannya sehingga legenda ini tertanam dalam tulang Skopje. Jalanan yang berliku melalui kota menjadi berbahaya setelah gelap. Mereka yang tinggal di sini tahu untuk mengunci pintu rapat-rapat dan menutup jendela. Mereka berbicara dengan suara rendah tentang wanita menangis, menyebarkan kisahnya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak diperingatkan untuk tidak pergi terlalu jauh dari rumah di malam hari, dan bahkan orang dewasa melintasi dirinya ketika mereka mendengar tangisan halus dari kejauhan. Dikatakan bahwa yang paling berani di antara mereka, mereka yang berani mengikuti suara tangisan itu, tidak pernah terlihat lagi, atau jika mereka terlihat, mereka akan selamanya berubah. Dihantui oleh kehilangan itu, oleh pencarian mereka yang tak berkesudahan. Namun tidak semua cerita sama. Beberapa mengatakan dia masih seorang wanita, mengembara di jalanan Skopje. Tersesat dalam kesedihannya, selamanya mencari anaknya.
Lainnya mengatakan dia bukan lagi manusia, bahwa kesedihannya telah mengubahnya menjadi makhluk gaib, esensinya terikat pada kota, jalanan, tanah tempat anaknya menghilang. Mungkin dia adalah keduanya, daging dan roh, sisa tragis dari cinta seorang ibu, selamanya dikutuk untuk mengembara. Di tengah malam, jika kamu berdiri cukup diam, kamu mungkin akan mendengarnya. Sebuah tangisan lembut, hampir seperti bisikan, terbawa angin. Itu semakin keras saat malam semakin larut. Sampai terasa seolah-olah bumi itu sendiri menangis dalam kesedihan. Namun tidak ada yang berani menjawab panggilannya. Karena mereka tahu legenda itu, wanita menangis bukan hanya hantu. Dia adalah peringatan. Dan jika kamu mendengar tangisannya, kamu harus siap, karena di kejauhan, tragedi menunggu.